Halo, selamat datang di perjalanan malam yang tenang. Malam ini, kita tidak perlu kemana-mana. Cukup pejamkan matamu perlahan, dan bayangkan kamu berdiri di bawah langit yang gelap, sunyi. Hanya ada suara jauh. Lalu, satu tetes air jatuh, menyentuh kulitmu. Dingin, lembut, hampir seperti bisikan. Itu adalah hujan. Sekarang, bayangkan kamu perlahan terangkat, naik ke atas, melewati atap rumah, pepohonan, hingga kamu sampai di antara awan. Disinilah semua dimulai. Hujan tidak pernah benar-benar jatuh tiba-tiba. Ia adalah hasil perjalanan panjang, sangat panjang. Uap air yang naik dari laut, dari sungai, dari danau, bahkan dari napas manusia. Iya, setiap kali kamu menghembuskan napas, kamu melepaskan uap air kecil yang suatu hari bisa kembali sebagai hujan. Di dalam awan, ada jutaan partikel kecil, debu, garam laut, bahkan sisa asap. Dan disitulah fakta pertama yang jarang disadari. Tanpa partikel-partikel kecil ini, hujan tidak akan terbentuk. Uap air butuh sesuatu untuk menempel, untuk berubah menjadi tetesan. Jadi, setiap hujan sebenarnya membawa cerita dari banyak tempat. Laut yang jauh, tanah yang kering, bahkan udara yang pernah kamu hirup. Yang kamu lihat sebagai tetesan hujan, sebenarnya tidak berbentuk seperti air mata. Di awal, bentuknya hampir bulat sempurna. Lalu saat jatuh, udara menekannya, membuat bagian bawahnya sedikit datar, seperti roti kecil yang lembut. Dan jika terlalu besar, tetesan itu akan pecah di udara, menjadi beberapa tetesan baru. Jadi, hujan yang kamu rasakan selalu berubah bentuk, bahkan sebelum menyentuh tanah. Ada juga hujan yang tidak pernah sampai ke bumi, terlihat jelas di langit, tapi menghilang sebelum menyentuh tanah. Ini terjadi karena udara di bawahnya terlalu panas, sehingga tetesan itu menguap kembali, seperti perjalanan yang tidak selesai. Dan menariknya, satu tetes hujan yang jatuh ke tanganmu bisa saja berusia jutaan tahun. Air di bumi tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Dari laut ke awan, ke hujan, ke tanah, lalu kembali lagi. Siklus yang sama, berulang tanpa akhir. Suara hujan yang kamu dengar ternyata bukan sekadar bunyi biasa. Pola jatuhnya tidak benar-benar acak, tapi juga tidak sepenuhnya teratur. Pola ini menciptakan sesuatu yang disebut white noise alami, yang bisa menenangkan otak manusia, membuat pikiran lebih lambat, lebih tenang, bahkan membantu orang tertidur. Setiap permukaan menghasilkan suara yang berbeda. Hujan yang jatuh di daun besar terdengar lebih dalam. Hujan di tanah lebih lembut. Hujan di atap lebih berirama. Semuanya bercampur menjadi musik yang tidak pernah sama. Setiap malam hujan selalu punya suara yang unik. Dan mungkin kamu pernah mencium bau khas saat hujan pertama turun? Bau tanah basah? Itu disebut petrichor. Berasal dari minyak alami di tanah dan senyawa dari bakteri kecil yang terangkat ke udara saat terkena air. Itulah sebabnya bau hujan terasa sangat khas dan sering membuat kita merasa damai.
Di beberapa tempat di dunia, ada hujan yang sangat halus, hampir seperti kabut. Disebut drizzle. Tetesannya begitu kecil, sampai kadang tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat dunia terasa lembab. Perlahan, tanpa suara. Sementara di tempat lain, hujan bisa sangat deras. Tetesan besar jatuh lebih cepat. Tapi tetap tidak menyakitkan, karena udara menahannya, membuat kecepatan jatuhnya terbatas. Ini sebabnya hujan terasa lembut, meskipun datang dari ketinggian ribuan meter. Perlahan, kita ikut satu tetes hujan, jatuh, masuk ke tanah, meresap, melewati lapisan demi lapisan, hingga menjadi air tanah. Lalu suatu hari, bisa keluar lagi sebagai mata air, atau diserap oleh akar pohon, naik ke daun, dan kembali ke langit. Perjalanan yang tidak pernah berhenti. Di atas sana, di dalam awan, suhu bisa sangat dingin, bahkan di bawah 0 derajat. Tapi air tetap bisa cair. Ini disebut supercooled water. Air yang seperti menunggu, sampai akhirnya berubah menjadi es, atau jatuh sebagai hujan. Dan satu fakta yang jarang dibayangkan, satu awan hujan bisa menyimpan jutaan kilogram air, seperti lautan kecil yang melayang di langit. Ditahan oleh arus udara, sampai akhirnya tidak kuat, dan jatuh sebagai hujan. Bayangkan itu, lautan kecil, tepat di atas kepalamu, mengambang, diam, menunggu waktunya turun. Dan setiap detik, di seluruh bumi, jutaan tetes hujan jatuh, tapi terasa lembut, karena jatuhnya tersebar, tidak sekaligus. Perlahan, kita masih di sini, di antara awan, melihat semuanya terjadi tanpa terburu-buru. Sekarang, kita lanjutkan. Bayangkan kamu bergerak mengikuti angin, melihat hujan dari sisi lain, dari dalam perjalanannya. Tidak semua hujan jatuh lurus ke bawah. Angin bisa membuat tetesan bergerak menyamping, bahkan berputar. Perjalanan mereka tidak pernah benar-benar lurus, seperti mengikuti alur yang tidak terlihat. Dan saat kamu melihat hujan di bawah lampu malam, kamu akan melihat garis-garis cahaya. Padahal, itu hanyalah ilusi. Mata kita menangkap gerakan cepat, sehingga terlihat seperti garis. Padahal setiap tetes jatuh sendiri. Di hutan, hujan tidak langsung sampai ke tanah. Banyak yang tertahan di daun, jatuh perlahan. Butuh waktu lama, seperti perjalanan yang ditunda, tapi tetap berjalan. Dan tahukah kamu, hujan bisa membantu tanaman bernapas. Saat air menyentuh daun, itu membantu proses pertukaran gas, membuat tanaman tetap hidup dan segar. Hujan juga membantu membersihkan udara. Partikel kecil, debu, bahkan polusi ikut jatuh bersama air. Itulah sebabnya udara setelah hujan terasa lebih segar, lebih ringan saat dihirup. Dan ada fakta lain yang menarik. Hujan bisa mempengaruhi suasana hati. Ketika langit mendung, cahaya berkurang. Tubuh kita merespons dengan memperlambat ritme, membuat kita merasa lebih tenang, lebih ingin beristirahat. Di beberapa tempat, hujan bisa turun hampir setiap hari. Sementara di tempat lain, hujan bisa sangat jarang. Bahkan ada daerah yang bertahun-tahun tidak mengalami hujan. Bayangkan, di satu sisi bumi, seseorang berlari menghindari hujan, sementara di sisi lain, seseorang menunggu hujan dengan penuh harapan. Hujan juga tidak selalu berupa air. Bisa menjadi salju atau hujan es, tergantung suhu di atmosfer. Bahkan ada hujan yang membawa debu dari gurun, membuat airnya terlihat keruh.
Dan kecepatan jatuh hujan sebenarnya tidak terlalu cepat. Tetesan kecil jatuh pelan, sekitar beberapa meter per detik. Cukup untuk terasa, tapi tetap lembut. Dan menariknya lagi, tidak semua air hujan langsung mengalir ke sungai. Sebagian besar diserap oleh tanah, disimpan menjadi cadangan air yang kita gunakan tanpa kita sadari. Perlahan, bayangkan kamu sekarang kembali turun, mengikuti hujan, mendekati bumi. Suara mulai terdengar lebih jelas, ritme tetesan semakin terasa. 1, 2, lalu banyak, lalu pelan lagi. Pola yang tidak teratur, tapi justru itu yang membuatnya menenangkan. Dan jika kamu mendengarkan lebih dalam, suara hujan di malam hari terasa lebih jelas, karena dunia menjadi lebih sunyi. Aktivitas berkurang, sehingga suara alam terasa lebih dekat. Dan di luar sana, meskipun kamu tidak melihatnya, siklus air terus berjalan, tidak pernah berhenti. Uap terus naik, awan terus terbentuk, dan hujan akan selalu kembali. Perlahan, semuanya mulai melambat. Sekarang, kita mulai menurunkan langkah. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Cukup rasakan suasananya. Bayangkan hujan mulai reda. Tetesan semakin jarang. Suara yang tadi ramai, kini menjadi pelan. Hampir seperti bisikan. Satu tetes jatuh, lalu diam, lalu satu lagi. Tanah mulai menyerap air. Udara terasa lebih segar, lebih ringan, seperti dunia baru saja dibersihkan. Dan di langit, mungkin muncul pelangi, hasil dari cahaya yang dibelokkan oleh tetesan air. Warna-warna yang sebenarnya selalu ada, tapi baru terlihat dalam kondisi tertentu. Sekarang, kamu tidak perlu mengingat semua fakta tadi. Biarkan saja, seperti air yang mengalir, datang lalu pergi. Fokus perlahan kembali ke dirimu, ke napasmu yang masuk lalu keluar, lebih pelan. Biarkan bahumu rileks, biarkan wajahmu melembut, biarkan tubuhmu tenggelam dalam tempatmu berbaring. Dan di luar sana, bumi tetap berputar, awan tetap bergerak. Hujan akan datang lagi, di waktu lain, di tempat lain. Tidak ada yang perlu kamu lakukan. Lepaskan semua yang masih kamu genggam hari ini. Biarkan semuanya jatuh, seperti hujan. Dan saat semuanya sudah jatuh, yang tersisa hanyalah ketenangan. Malam ini cukup. Kamu sudah cukup. Biarkan napasmu melambat. Biarkan pikiranmu mengalir. Dan seperti hujan yang akhirnya berhenti, kamu juga bisa berhenti sejenak untuk beristirahat, untuk diam, untuk tertidur dengan tenang. Selamat malam, dan biarkan tidur datang perlahan, seperti hujan yang jatuh tanpa suara.